kita tuh ke sana naik bis 6 jam ada ya. Kayak acara nyasar-nyasar. Mana pom bensin nggak ada, supirnya udah marah-marah itu. Hujan-hujan jalannya juga itulah becek. Bulan puasa itu bukanya Ada purnama gua ingat. itu maghrib itu Iya. di kolam ikan. Nyangkut tononya no mesinnya no. Berhenti itu di tengah. Jadi tadi kan sempat kita sebutkan gitu ya kalau misalnya di sini tuh semua volunteer Gemilang Indonesia itu jadi penjaga toko gitu. Padahal kan teman-teman yang lain juga punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, jadi kita ngelihatnya emang butuh nih gitu. Ada relawan khusus untuk jaga toko gitu. Akhirnya kita open recruitment. Nah, yang pertama kali bersedia nih jadi volunteer, jadi relawan. Pertama kali nyantol. Ini Kak Yuni Dia. gitu. Kak Yuni sebelumnya tahu CFC itu dari mana, Kak? Itu sebelumnya sih taunya dari sosmed. Sebenarnya dikasih tahu kakak tuh, kakak dapat dari orang juga gitu kan infonya. Coba nih katanya, memang lagi nganggur ya, anak rantau gitu kan. 2017 aku baru di sini di Jakarta. Nah 2017 masih Januari sampai masih nganggur lah. Jadi ikut ini kata kakak ini nih, katanya ikut relawan ini. Coba aku lihat Instagramnya baru doh. Udah itu baru dah aku daftar. Yang interviewnya ini Mbak Diba, yang interviewnya Mbak Diba tuh nanya-nanya. Ya udah akhirnya baru jaga gimana kerjanya gimana kan, baru ikut jaga. Terus emang aku masih nganggur itu ya, jadi ya kekosongan aku tuh diisi sama ini jaga toko ini. Toko sortir. Malam sortir kan, kadang kalau malam sortir, kalau siang nggak bisa ya karena ada anak-anak sekolah. Ntar Kalau sorenya. Sabtu Minggu kadang kan ikut bazar CFD. Itu pasti itu di kampung-kampung. Apa sih yang membuat Kak Yuni tertarik buat gabung di CFC? Seru sih. Seru ya. Seru. Relawan padahal ya. Statusnya relawan. Teman-teman juga seneng gitu, apalagi milihin baju gitu kan, sortir itu pada berebutan. Kalau ada yang bagus ya pasti berebutan. Itu serunya. Benar. Pasti ada tas yang bagus, sepatu yang bagus, pasti dah rebutan. Padahal itu relawan semua, kita dalam relawan ya. Berarti masuk ke Gemilang itu langsung ditawarin jadi megang CFC gitu? Enggak, Atau jadi relawan dulu. Relawan ini dulu ya, relawan yang ikut jaga toko. Oke. Oh, waktu itu masih dipegang sama Afina ya? Iya. Itu di tahun berapa Kak kakak gabung? 2017 akhir. November 17 kalau nggak salah. 2017 akhir lah. Nah, abis itu kan juga masih ternyata baru satu nih yang ke rekrut nih, yang nyantol nih gitu. Sedangkan kita buka tokonya kan dari Senin sampai Jumat ya kan. Terus Sabtu Ahad juga kita kemana-mana gitu, ngadain bazar. Jadi akhirnya kemudian kita buka open recruitment lagi. Kita sebut dengan teman langit gitu. Jadi memang teman langit ini ya teman-teman yang menghantarkan pesan kebaikan ke langit gitu. Jadi memang kita teman langitnya emang khusus tadi. Jadi yang mau jadi relawan untuk jaga toko tadi gitu. Itu yang nyantolnya sekitar 14 orang. Kita 14 orang gitu. Lumayan. Berarti digilir ya? Iya. Jaga toko. Ada jadwalnya, mereka jadwalnya masing-masing ada dari Senin sampai Jumat itu ada. Sabtu Minggu juga mereka ikut bazar. Pasti ada. Ikut bazarnya di luar? Bazar di sini. Jakarta dulu. Kalau misalnya bazar di luar kota ditawarin mereka bisa nggak, kan ada yang kuliah anak-anaknya, ada yang kerja, namanya juga relawan kan. Apa sih yang membuat Kak Yuni betah jadi relawan di CFC ini? Betah mungkin karena teman-teman sih betahnya. Teman-teman aja betah, kenapa aku nggak Tapi betah kan? Betah. Benar. Ya. Kalau enggak apa-apa. Sampai sekarang kan? Oh iya benar. Sampai sekarang masih
kontakan Sering terus lah kontak-kontakan. ya, main bareng juga masih keren. Pokoknya kalau Tapi dibangun kalau dari fokusnya kerelawanan sampai juga. tahun Sampai berapa tuh? 2019. 19. 19 fokusnya. Pernah Itu pun masih kerja nih, dirampingin kerja sambilan. Itu kan sebenarnya soalnya dari 2017 kita launching ya. Iya. Sampai 2019 tuh memang kita tuh belum kayak gini bentukannya gitu. Bapak semua ini tuh ukurannya nih bukan cuman buat apa deh baju doang. Waktu itu kan masih sekolahan di sini. Jadi memang toko kita cuman depan situ doang gitu. Jadi emang belum terlalu maksimal juga ya waktu itu ya. Iya. Memang sore sama malam aja kita jualannya gitu. Nah, Sampai terus jam 9 apa? jam Malam 9 sampai jam ya. Nah, habis itu alhamdulillah kan donasi tuh makin banyak banyak gitu. tuh. Makin Udah banyak. overload terus lah. Iya, sangat. overload terus gitu. Donasi datang terus, sedangkan kita space buat jualannya tuh cuman bagian Di depan depan situ doang, di gitu. depan doang. Mm-mm. dan itu cuma sore. Cuma sore. Ya, nggak masalah ya waktu itu. Iya, terus makin lama nih donasi makin banyak, sekolah tetap di sini, kita jadinya kasihan sama anak-anak gitu. Kalau nggak salah waktu itu sampai pernah ini ya. Maksudnya anak-anak kan sekolah di sini, belakangnya tuh ada bukan karung gitu ya. Iya. Di tempat kita Kalau ini. nggak salah ingat nih itu zaman dulu. Iya. Kantor di sini. Anak-anak sekolah di sini, kantor di sini kan? Iya, Di sini benar. tempat sorti baju kan? Mm-mm. Sama aja di kelas juga kalau Sortir nggak sortir. bajunya kapan kak berarti? Malam. Malam-malam. Malam. Malam. Abis Habis jaga bazar, habis bazar baru deh sortir. Jadinya tadi karena udah banyak donasi, terus jadinya kasihan anak-anak, bahkan anak-anak tuh kadang ada yang sampai tidur di atas tumpukan karung gitu, tumpukan baju bekas gitu kan. Benar si Farel. Ada. Tapi di depan itu ya Iya. nunggu. Karena sekolah belum dibuka ya waktu itu. Jadi tuh kayak ya kasihan nih anak-anak gitu, maksudnya karena barangnya makin banyak gitu, sedangkan di sini juga tetap ada kegiatan belajar mengajar terus gitu. Nah akhirnya kita nggak bisa nih kalau misalnya kasihan anak-anaknya gitu, belajarnya sama tumpukan barang bekas yang berantakan gitu. Nah akhirnya di 2019 itu ya 2019 melihat juga yang donasi makin banyak, yang beli juga makin banyak gitu. Ya udah kita bismillah deh waktu itu kita fokuskan kontrakan yang di sini yang di Jati Padang Utara ini buat toko. Nah akhirnya kita ikhtiar tuh nyari kantor sekaligus pusat pendidikan, sekolahan kita di kantor yang ada sekarang yang di Ketapang itu gitu. Yang ini fokus buat CFC jualan toko. Berarti dari 17 kan CFC itu berdiri ya. Iya kan awal openingnya itu kan. Terus 19 itu pindah. di sini ya. Baru Emang kita ini khusus buat CFC doang. baru kita launching toko tuh 2019, launching CFC Store. Sebelumnya kan di sini ya udah Secret Gemilang Indonesia gitu kan, sekolahan anak-anak. 2019 baru CFC Store gitu. Dan kita jadinya alhamdulillah bisa buka gitu kan, Senin sampai Sabtu sekarang bukanya ya, dari pagi sampai malam gitu. Jadi bisa lebih maksimal lah insyaallah. Minggunya kadang libur, kadang CFD. Oh iya benar-benar. Karena sekarang tuh lagi nggak ada CFD ya, jadi lupa nih. Lupa ya gitu. Kangen loh itu. Oh, iya. CFD itu. Berarti sekarang kalau yang pandemi Bener. nggak ada CFD. Jadi nggak ada Kita bazar di nggak ada CFD. bazar di ini CFD. Padahal himpunannya banyak itu. Iya. Dulu rutin. Dulu aku juga pernah jadi relawan itu di CFD. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Awal-awal. Oh iya benar. Iya. Sekali doang tapi. Waktu masih jadi relawan ya Wilda? Iya. Iya. Tahun 2000 Sebelum pandemi berarti. sebelum pandemi 2020. 2020. Ya 20 sebelum pandemi tapi. Iya. Bener. Oh iya. Mantap ya. Semuanya pernah berkecimpung langsung gitu ya di CFC ini. Gitu. Oke. Jadi perjalanan CFC dari 2017 sampai sekarang ya. Apa sih suka dukanya nih ketika terjun langsung di CFC? Ada nggak sih yang sampai sekarang itu masih berkesan, masih nggak bisa lupa gitu? Suka duka ketika
Kadiba dan Mbak Yuni di CFC gitu. Kalau aku kan juga orang lama ya jatuhnya, tapi nggak begitu banyak lah nyemplung di CFC-nya. Kalau kalian berdua kan ya di situlah tempatnya. Coba Mbak Yuni dulu gimana? Kalau yang terkesan sih yang itu yang di ini Baduy, bukan Baduy sih, di Banten. Oke, di Banten. Itu terkesan bagi aku itu pas bulan puasa. Ngapain tuh ke Banten tuh? Waktu itu kita punya programnya Teman Langit tadi gitu. Program Teman Langit. Jadi kita donasi ya waktu itu buat kampung terisolir gitu daerah Itu Banten. Baksos gitu ya. Baksos. Oke. Itu ya. Itu kegiatannya Teman Langit itu. Dari situ ini daerah mana sih Pandeglang. Pandeglang Banten. Kampung Lewi Malang. Iya. Jadi kita tuh ke sana naik bis berapa jam sih? Pokoknya paling kayaknya 6 jam ada ya. Habis kita naik bis, habis itu pakai acara nyasar-nyasar. Itu mana pom bensin nggak ada. Iya. Udah balik terus habis itu muter-muter. Oke. Itu supirnya udah marah-marah itu. Iya. Terus hujan-hujan jalannya juga gitulah becek. Bulan puasa jalannya mana becek, hujan, nyebrang danau. Pas nyampe itu kita belum nyampe desa gitu kan. Ke desa itu harus pakai, aksesnya tuh nggak bisa lewat darat ya. Harus pakai ketek itu, perahu ketek. Iya, perahu ya. Iya, Harus ketek. pakai perahu. Itu maghrib kita nyampe di situ, maghrib. Kita nyampe situ maghrib, belum nyebrang ini pakai ketek itu, nyebrang belum buka puasa. Paling buka puasa di jalan ya. Iya. Ini bawa barang-barang yang baju bekas kita bawa juga. Kita bawa baju bekas, kita bawa kayak sembako juga gitu kan. Sembako. Kegiatan yang kita mau ini laksanain di sana. Jadi baju bekasnya itu dijual di sono. Sana, ya. Dengan harga yang lumayan murah banget. Sembakonya tadi buat dibagi. Dibagiin juga gitu. Karena memang tadi ya seperti campaign kita di awal gitu, emang dia kampungnya terisolir gitu. Kita harus naik perahu kecil dulu gitu baru nyampe. Rumahnya ada berapa sih Mbak? Itu kayaknya dikit banget ya. Iya, cuman berapa kakak gitu. Berapa rumah. Nah, akhirnya kita bawa karung berisi baju tuh ya, naik perahu kecil. Terus tiba-tiba mati ya. mesinnya mati. Keteknya ama ya. Iya. Di tengah. Benar. Nyangkut. Karena nyangkut gitu mesinnya Nyangkut gitu. apa gitu. Dan itu udah maghrib, bayangin aja di tengah danau maghrib. Lampu nggak ada lampu sama sekali di sana. Cahaya tuh cuma dari itu doang. Purnama itu doang. Iya, terus akhirnya kan bapak yang ini yang jemput kita kan udah sampai nyemplung gitu loh ke bawah ngeliatin gitu. Mesinnya ada apa nih? Katanya ada yang nyangkut. Ya udah kita nyari siapa yang bawa pisau, yang bawa gunting gitu. Nggak ada. Akhirnya kan kita bawa relawan dokter gigi karena waktu itu akhirnya tuh ngeluarin alat yang buat dokter itu. Akhirnya buat buka yang nyangkut tali yang nyangkut di mesinnya itu. Akhirnya baru itu pun sempat itu kan ya berapa tegang. Tegang karena beneran berhenti. Ini jalan hujan maghrib. Iya, maghrib dan gelap banget itu. Licin juga di perahunya kan licin juga ya. Belum lagi kan kita bawanya baju yang otomatis kalau misalnya kena air kan ya makin berat gitu. Udah sih waktu itu. Sembako juga kita. Tapi emang terbayar sih ya, masya Allah pas kita nyampe di sana emang daerahnya tuh emang membutuhkan banget gitu kan ya. Dan pas kita jualan pun kita bahkan jualannya 1.000, 2.000 gitu. 1.000, 2.000. Jadi satu bajunya paling murah ya segitu, 1.000, jadi emang 2.000. kita emang sebenarnya jualan tuh ya nanti buat mereka juga sebenarnya gitu. Buat mereka Betul. Bawa sembako, bawa ya buat anak-anak ya. Berarti itu yang paling berkesan buat Mbak Yuni ya. Oke. Keren banget ya waktu itu. Event salah satu Teman Langit ya. keren banget. Kalau dari Kak Diba nih, Kalau aku yang berkesan tuh sebenarnya dari awal ada ini aja gitu, dari awal ada bar beku, terus kita ada toko gitu. Maksudnya ngelihat pas kita datang ke sini antusias orang-orang tuh dengan baju yang murah gitu, bisa dapat baju yang murah, yang bagus gitu. Untuk terus misalnya sebenarnya kan kadang rata-rata kita kan kayak pendatang gitu ya.
mahasiswa kan biasanya pendatang gitu, jadinya kadang terkesan kayak eksklusif gitu buat masyarakat gitu, masyarakat sekitar. Nah pas kita udah mulai buka toko tuh, kita kan pasti kebanyakan kos-kosan deket-deket sini gitu kan. Jadi awalnya yang kayak kaku gitu kalau misalnya ketemu orang masyarakat warga sekitar tuh, sekarang tuh jadinya kita lebih deket gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama ibu-ibu, Kak ada barang baru nggak Kak, gitu. Jadinya itu ada pembahasan lah ya. iya, jadinya kita juga lebih deket gitu. Jadi sama warga sekitar gitu. Dengan melihat, jadi yang berkesan itu ya dengan melihat orang tuh bisa bahagia loh dengan beli baju bagus dengan harga murah gitu. Apalagi dengan apa yang di Jogja itu ya. Jadi kita di Jogja itu bisa dibilang mungkin ada 3 RT, 4 RT itu emang udah jadi langganan setia kita gitu. Kalau misalnya 3 bulan sekali kita ke sana tuh jadi seneng gitu. Misalnya ibu-ibu datang nih, terus habis itu ntar manggilin anaknya, manggilin suaminya, semuanya dipakein satu-satu gitu. Maksudnya ini cocok nggak, jadi sampai sekeluarga gitu, kayak wisata belanja. Dengan kita juga ngasih harga yang murah. Kemudian kan sebenarnya memang ya ini tuh bukan buat kita gitu. Nanti kan ini hasilnya semuanya buat sosial juga begitu, buat pendidikan anak-anak marginal gitu yang di bawah Gemilang Indonesia itu sih. Jadi memang ya seneng gitu ngelihat ekspresi orang-orang gitu. Oke. Jadi mendalam banget ya Kak Dibah ini ya. Cukup dengan melihat orang lain bahagia tuh dia udah bahagia gitu kan. Kita melihat orang lain merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan, Kak Dibah tuh udah bahagia gitu ya. Emang kalau jiwanya relawan kayak gini ya. Bayu nih juga. Gimana nih kalau Mama nih? Aku juga ya. Iya, beberapa kali lah pernah nyemplung ya di CFC. Kadang kalau ada bazar di Jogja gitu, ikut. Ya ikut, tapi ya kita mau mantau-mantau aja. Karena nggak ngerti detailnya ya gimana. Oh iya. Oh terus tambah yang mengesankan itu sebenarnya yang pas Kak Ama waktu itu ikut kan ya. Jadi kita tuh bazar. Kak Ama terus kita bazar menjelang. Jadi udah kita bazar aja tuh 2 hari ya di 3 lokasi gitu. Terus udah di lokasi ketiga maghrib gitu. Setelah selesai ini udah tutup, udah beres-beres, baru mikir, oh iya besok tuh Idul Adha ya. Gitu. Baru inget ya. Iya, jadi tuh kayak jadi kayak saking asiknya gitu loh, maksudnya ya udah kita seneng gitu ketemu orang yang antusias dapat manfaat dari jualan yang kita ini. Terus kita juga tempat bazar 3 tempat itu kadang sampai penjualannya tuh sampai 10 juta gitu. Benar. Artinya kan kita juga wah Masya Allah nih buat adik-adik di Gemilang Indonesia gitu. Jadi euforianya tuh dapet gitu. Akhirnya habis itu baru mikir, oh ya besok lebaran ya, kita lebaran di mana gitu. Kita kan jatuhnya di situ cuman ya main gitu, main ke CFC Jogja, nggak ada saudara, nggak ada keluarga sama sekali gitu. Baru habis itu mikir, lebaran besok ya kemana nih? udah nggak mikir lebaran opor ya, udah nggak mikir opor gitu. Lebaran Idul Adha. Idul Adha di kampung orang ya. Bener. Tapi kan bareng teman-teman, jadi waktu itu bertiga. Jadi kita emang dulu siapa tuh? sama Ayu yang volunteer Jogja Ayu, sama Afina. Waktu kan ada Kak Ama juga, tapi Kak Ama aku pulang ke dekat di situ. Itu sih. Terus sebenarnya emang yang antar kota gitu sih kita juga pernah ya. Yuni ya, yang kita tuh dari bolak-balik Jogja, Solo sampai Klaten juga ya. 2 hari Klaten tuh juga. Maksudnya bolak-balik buat survei tempat bazar. Terus akhirnya besoknya bazar perizinannya. Jadi karena kita punya tempat nginepnya di Jogja kan, yang di CFC Jogja itu, ya udah kita bolak-balik gitu. Naik apa tuh? Ke Klaten, Solo itu? Naik apa sih waktu itu? Pramex. Kereta Pramex. Sekarang udah pensiun. Udah nggak ada. Iya, udah nggak ada, ganti KRL. Gitu. Berarti ada kenangan ya? Berarti bawa barang gitu atau gimana? Kita kan dari sini dari Jakarta tuh kita bawa toa, bawa banner. Itu pernah hampir ketinggalan kereta. Kereta yang di sini Jakarta. Kereta mau ke Jakarta. Dari Jakarta ke Jogja. Ketinggalan kita. Iya, hampir. Yang Mbak Diba, aku sama lari-larian. Oh, sama Ria juga. Ria nih sering juga ya. Pas awal-awal kan, maksudnya ngeliat teman-teman sekarang kan juga yang di GI ini, terus yang di CFC kan cowok-cowok ya. Kita tuh awal-awal cewek-cewek semua. Benar. Mungkin
Mungkin bisa disampaikan Kak kesan dan pesan selama di CFC Store. Udah semut. Kalau kesannya yang tadi itu sih ya. Pesannya. Terus yang lainnya apa ya? Kesan lainnya sih ya, maksudnya alhamdulillah yang awalnya kita tuh juga buka jualan CFC-nya cuman di teras depan gitu. Alhamdulillah sekarang kita bisa Udah ada toko sendiri. Toko sendiri Online gitu. juga udah ada sekarang. Gitu sih maksudnya, dan ya sangat berkesan sih, dan memang harapannya ke depannya ya memang tetap berjalan terus gitu program CFC ini gitu insya Allah. Karena memang dari awal juga kan CFC ini tuh kita tuh buat memang menjadi apa ya, kita itu ada buat jadi solusi gitu. Kita kan kebanyakan banyak tuh yang buka lemari penuh gitu baju-baju, mungkin ada yang udah nggak dipakai, ada yang udah nggak muat, ada yang pas beli ternyata nggak cocok gitu. Jadi teman-teman tuh bisa jadi solusi gitu, daripada numpuk ya udah solusi. Jadi teman-teman yang punya tumpukan baju yang nggak kepake lagi tapi masih layak. Yang kedua solusi juga buat masyarakat yang kurang mampu gitu, yang untuk beli baju-baju branded misalnya, atau baju-baju dengan harga yang murah lah gitu. Terus berulang lagi, memang ini kan berputar terus gitu loh, roda kebaikannya insya Allah di CFC itu, karena nanti hasil penjualannya pun ya buat pendidikan anak-anak kurang mampu juga gitu. Jadi ya semoga pesannya ya semoga insya Allah tetap berkembang terus gitu, CFC makin maju, makin banyak cabangnya gitu, ngasih manfaat lah buat masyarakat sekitar gitu, bahkan se-Indonesia lah ya. Maksudnya bisa mencakup. Ngomong-ngomong buat masyarakat se-Indonesia, kalau nggak salah nih ya, dulu itu pernah ya CFC itu ngadain acara-acara tematik gitu, yang itu tuh sinkron loh sama misalnya kayak ada bencana apa, terus kita support gitu. Iya sebelumnya kalau apa aja, kalau awal-awal lupa aku apa aja sih itu. awal-awal kita pernah buat Rohingya, sebenarnya pernah ya buat donasi baju bekas buat Rohingya, tapi terus buat Palu, terus buat yang Selat Sunda waktu pas kita di Lampung gitu. Kita ngumpulin baju, kita jual lagi. Nah uangnya itu uangnya buat itu buat ya tadi keperluan disalurkan mereka, buat bencana. Kalau yang bencana gitu, misalnya kayak bencana banjir itu pernah nggak nyalurin baju gitu Kak? Jadi sebelumnya kan kalau nyambung yang tadi, kita tuh ngelihat biasanya kalau bencana kita ngelihat ya, mungkin teman-teman kan juga sering buka sosmed ya, sering banyak tumpukan baju gitu loh, tumpukan baju yang akhirnya nggak kepake juga kalau di lokasi bencana. Makanya kenapa kalau CFC itu kita buka kampanyenya misalnya donasi baju untuk korban waktu itu tsunami ya, donasi baju gitu. Donasi baju untuk saudara-saudara kita di Rohingya waktu itu. Tapi bentuknya bukan kita donasi baju terus kita ngirim ke sana gitu, tapi memang kita jual dulu nih. Nah hasil penjualannya itu yang kita kirim ke sana gitu. Diuangkan dulu karena melihat duitnya. Itu yang fenomena tadi ya, seringnya banyak tumpukan baju di lokasi bencana gitu. Tapi pernah ya. Terus yang tadi itu baju. Ya akhirnya kan baju. Yang pas Jakarta kena banjir. Kok itu kan kemarin yang Palu, Sumatera kan agak jauh ya, makanya kita uangkan dulu nih. Nah pas kemarin Jakarta 2020 awal tuh akhirnya banjir besar itu tahun baru. Iya. Akhirnya kita buka itu kan udah ada CFC Store nih ya. Kita buka CFC Store untuk semua yang korban banjir gitu. Oh masya Allah ya, waktu 2 hari. Ini ya ambil baju ke sini ya. Ambil baju ke sini gratis gitu. Mereka waktu itu kayaknya maksimal ngambil 1 orang ngambil 5 baju gitu. Per orang ya. Keluarga itu ada 5 ya, berarti per orangnya kan 5 baju. Masya Allah waktu itu kayaknya 2 hari. 2 hari tuh kayaknya sekitar 3.000 lembar ya. Sekitar 3.000 lembar yang 3.000 lembar yang diambil kita bagi-bagikan untuk korban banjir itu. Karena 1 orangnya jadi kan sekitar 300-an orang kayaknya. 300-an orang yang datang ke sini, 1 orangnya dapat 5 lembar baju dari CFC Store gitu.
Alhamdulillah ya. Iya, masya Allah waktu itu kan kita juga kayak rada kaget gitu ya. Awalnya kan kita kirainnya ya udah skala Jati Padang atau skala Pasar Minggu aja gitu. Ternyata kan waktu itu ada yang dari Jakarta Utara, Jakarta Barat gitu. Malah yang jauh-jauh. Padahal gitu. powernya waktu itu apa di sosmed atau lewat mana tuh? Share iklannya. Iya, kita di sosmed, terus di WhatsApp gitu. Grup-grup Grup WA Ah, gitu. iya. Dan enaknya kan kalau di sini bisa milih sendiri, pilihannya banyak gitu ya. Banyak. Iya. Masya Allah waktu itu bahkan kayaknya ada yang kayak sampai nyewa satu angkot gitu dari kampungnya semua. Jadi mereka tuh kayaknya daerah Jakarta Timur apa Jakarta Barat gitu, nyewa satu angkot, mereka rame-rame kan dihitungnya satu orang ya 5 baju gitu. Jadi mereka datang rame-rame, ya udah kita sambil cerita gitu, emang dari mana gitu. Dan itu emang Jatim. Wow. Kalau banjir DKI yang kapan tuh? 2000 Februari ya? 2020. Kemarin. Ada tuh yang terbaru tuh. Itu CFC juga buka ya? iya Buka buka lagi. Oke. Jadi insya Allah semoga juga CFC ya memang selalu ini ya. Bermanfaat. Memang kita Amin. Tapi ya tetap aja lah ya. Pencapaian CFC hari ini yang bisa sampai ngasih baju gratis buat korban banjir, kemudian bisa buka toko sendiri kayak gini, itu nggak lepas dari satu langkah awal, yaitu dimulai dari bar beku itu di tahun 2014 itu ya Kak ya, gitu. Jadi kita nggak akan bisa sampai ke 1000 langkah ini kalau nggak memulai dari satu langkah pertama, gitu. Benar. Insya Allah perjuangannya Keren panjang ya. banget. Obrolan berfaedah banget lah pokoknya lah. Inspiratif banget. Oke, jadi gitu teman-teman. Tadi kisah-kisah yang sangat menarik, sangat inspiratif, dan juga bisa memotivasi kita semua. Ini sampai belepotan ngomongnya karena ini loh sampai kayak adrenalinnya tuh naik gitu. Iya, semangat gitu kan. Semangatnya tuh tertular banget nih buat kita ya Wi ya. Penerusnya mereka lah ya, insya Allah ya. Oke, nggak lupa juga nih kita pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua donatur CFC, kemudian untuk semua relawan-relawan yang dulu berjuang untuk CFC dari awal sampai hari ini. Kita nggak bisa sebutkan namanya satu-satu karena banyak banget ya Mbak ya, banyak dan banget. berbagai daerah Daerah, orang manapun, kemudian dari latar belakang manapun. Jadi kita makasih banget. Dan yang terakhir kita juga terima kasih banget untuk pelanggan CFC. Nah, kalau kita jualan, pelanggan setia. Kalau kita jualan nggak ada yang beli, sama aja kan ya. Dan gitu kita juga makasih banget buat pelanggan CFC yang datang ke toko, yang beli di bazar-bazar kita di Jakarta, di luar Jakarta, dan juga yang beli lewat online. Kita makasih banget. Oke. Itu aja sih dari kita, mungkin cukup. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.